Sekarang kita akan bahas Xclock. Xclock adalah atribut yang kita gunakan untuk menyembunyikan komponen Alpine.js kita sampai dengan Alpine.js selesai menginisialisasi semua data yang dibutuhkannya. Untuk bisa menggunakan atribut Xclock, kita perlu menambahkan CSS. Jadi CSS-nya untuk apa ya? CSS-nya itu untuk menyembunyikan elemen dari Alpine.js kita. Jadi ketika Alpine.js masih dalam proses menginisialisasi data yang dibutuhkannya, maka atribut Xclock akan otomatis mengambil node HTML kita, kemudian menambahkan CSS display none supaya elemen HTML-nya disembunyikan. Kemudian ketika Alpine.js sudah selesai menginisialisasikan semua data yang dia butuhkan, maka CSS display none tadi akan otomatis berubah atau dihilangkan dari node HTML kita. Untuk menggunakannya, kita pertama bikin terlebih dahulu CSS-nya Xclock, kemudian setelahnya itu display none. Kemudian kita tambahkan important. Nah, di bawahnya kita bikin break lagi 4 break. Kita bikin satu komponen Alpine baru. Kok kelas jadi X data. Setnya itu pesan lagi dan pesannya sama halo dunia. Dan di bawahnya kita bikin heading 1, di mana heading 1 ini menampilkan teks dari state pesan kita. Kita refresh, kita sudah punya pesan halo dunia lagi. Tetapi sekarang kita akan coba tambahkan atribut Xclock di sini. Kita refresh dan simpan dan kita coba refresh. Kenapa dia tidak keluar? Seharusnya kita pindahkan saja ini ke heading dalam tag head kita. Kemudian Xclock-nya kita hapus pembungkusnya. Karena CSS selektornya itu kita cuma membaca Xclock seperti ini tanpa ada kurung siku di kiri kanannya. Simpan, kita refresh sekarang, seharusnya kita sudah menampilkan pesan halo dunia kita. Jadi pada dasarnya pesan halo dunia ini di-render walaupun kita tidak terlalu banyak melihat perubahannya karena Alpine.js tidak terlalu banyak melakukan evaluasi pada komponen kita. Tapi ketika Alpine.js harus banyak melakukan evaluasi pada komponennya, maka biasanya kita akan melihat seperti komponen Alpine yang tidak beraturan atau HTML yang tidak terlalu beraturan karena Alpine.js-nya masih dalam proses inisialisasi datanya.